Nama saya Davin, NPM 1942007. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS. UTS nomor pertama, nomor 1, tentang manufacturing finance statement. Di sini soalnya, permintaan soalnya yaitu membuat COGM, COGS, dan income statement. Pertama kita buat COGM dulu. Cara membuat COGM yang harus kita ketahui itu direct material use, direct labor, sama manufacturing overhead pabrik. Jadi cara hitung direct material cost use yaitu pertama yang diketahui begin material, singkat aja ya, 500 purchase. Kita material purchase 450, purchase jadi 450.000 ini kurang 10 ya, 55 jadi 1. Oke. Jadi sama material in use atau material yang tersedia dijual sama dengan sums. Oke. Kok sama dengan ini tambah ini 100. Dikurangin ending material sebesar 750. Jadi material use pada tahun ini, material yang bulan ini, material yang terpakai yaitu sama dengan ini dikurang ini. Oke. Setelah diketahui material use-nya, itu direct labor. Direct labor sales expense 350.000 sama manufacturing overhead pabrik, singkat OH. Yang pertama itu di sini yang termasuk manufacturing expense itu yaitu depreciation expense, plant equipment, land expense, yang plant administration tidak termasuk, sama utilities expense plant, supervisor salaries expense plant, dan indirect material. Jadi kita masukin dulu
boleh ya indirect material dulu. Indirect material sebesar 176 depreciation expense plan. Plant equipment. Sebesar 70.000. Depreciation setelah plan expense plan 64.000. Plan expense plan 64.000. Utility expense plan sebesar 62.000. Supervisor salaries expense yuk supervisor berapa? 60.000. Gak ada lagi, jadi sama dengan total OH sama dengan sums 400. Jadi ini 3 ditambah sama dengan ini plus ini plus ini, itu sama dengan total manufacturing cost. Setelah kita mendapatkan total manufacturing cost, kita harus tambahkan work in process beginning dan dikurangin work in process ending. WIP 680. WIP beginning ya, biar gak pusing. Beginning less dikurangin WIP ending. WIP ending ya 420.000.
jadi COGM-nya sama dengan ini ditambah ini dikurang ini 1.200.000 ini. Oke. Yang kedua di COGS, cost of goods sold. Cara hitungnya ya sambung. COGS itu sambung darian COGM. Setelah kita mengetahui COGM-nya, kita juga bisa langsung menghitung COGS-nya. COGS itu pertama COGM didapatkan dari sini, jadi sama dengan ini. Oke. Ditambah beginning finish good. Saya singkat aja karena dikejar waktu. Oke. Flash ending finish good. Ini 350. Ini 380. Jadi COGS-nya sama dengan ini dikurang ditambah ini kurang ini sebesar 12. Ini ada salah. Finish ending 730.000, maaf, 730. 912. Salah. Setelah dapat COGS, kita pun bisa menghitung income statement. Income statement itu cara hitungnya yaitu kita harus mengetahui salesnya, maksud sales gimana ya, total besi penjualan dikurangin COGS dikurangin biaya-biaya lainnya. Jadi salah ini income statement. Sales karena salah sales diskon, langsung aja salesnya 650.000 dikurangin sales diskon 15.000 dikurangi
dikurangin sini aja, langsung flash search diskon COGS sebesar sama dengan ini. Jadi sama dengan gross profit atau gross margin. Ini sama dengan ini. Oh salah, gross atau profit. Jika minus berarti profit, karena ini setelah dihitung. Bentar. Jadi sama dengan ini dikurang ini dikurang ini. Ya, di sini kita rugi, jadi sama dengan gross margin. Kok bisa rugi ya? Setelah saya baca ulang soal, mungkin kesalahannya di sini, di work in process ending. Sini kan di depan ada titik, mungkin work in process endingnya itu 1.420.000. Tapi gak apa, kita kerjakan sesuai soal aja, 420.000. Oke. Dikurangin lagi operating expense. Operating expense yaitu semua expense yang ada di sini kecuali yang sudah dimasukkan di COGM. Jadi saya lanjut aja ya, sesuai jawaban saya. Depreciation expense ADM equip. Lens ADM lens expense ADM office. Lens expense sales office. Surprise expense ADM office. Other expense ADM office. Sales expense ADM. Ctrl C. Marketing utility expense ADM office. Utility expense sales office. Utility expense marketing office. Ya, oke.
$39.000, $48.000. Kok ada kurang. $19.72.8934. Oh, gimana ya rumusnya? Ayah, cancel. Ctrl C. Paste spesial. Ctrl C. Copy. Ulang ketik aja. Tujuh puluh 58.000, 48.000, 39.000. Ini total operating expense sama dengan sums buka kurung oke. Kok lebih besar ya, ada salah mana? Oh, 39.000. Kita cek ulang aja ya. Soalnya kesinikan aja, memusingkan saya. Ini 14.451. Oke, sudah benar. Ini less ya, berarti sama dengan ini dikurang ini 728.000.
ini sama dengan berarti paling bawah itu berarti loss income, gitulah, kerugi lah, atau gross aja lebih bagus, gross income. Oke, sebesar 728.000 atau dolar sih, soalnya sih pakai nggak tulis. Oke, nomor 1 selesai. Di sini kita rugi mungkin dari soalnya ada salah ya, kesalahan. Saya ulangi lagi, mungkin dari soal ada kesalahan. Harusnya work in process endingnya itu 1.420.000. Kalau 1.420.000 berarti kita untung. Ini kita rugi karena mungkin soalnya salah. Oke. Wah, yaitu dia suruh kita menghitung overhead cost per unit for each product using a prime-wide LED. Yang dua, using activity-based costing. Saya kerjain yang pertama dulu. Prime-wide LED. Rumusnya itu sama dengan 1.320.000 dibagi lebih gampang kita ginikan ya. 440.000 itu dapatnya dari direct labor cost sebesar 140.000 ditambah 300.000. 1.320.000 dapat dari total overhead, karena dia suruh overhead cost per unit menggunakan prime-wide LED direct labor cost. Itu direct labor cost 440 jam, bukan ribu sih. Jadi sama dengan ini bagi ini, sama dengan ini dibagi ini. Satuannya DRH atau direct labor cost. 3 per direct labor cost. Oke. Mau yang dua menggunakan activity using. Kita harus ketahui dulu ini model A, model B, kan ada dua model. Prime cost dia kita masukin cost model A 200.000, model B 2 juta, sama overhead cost set out.
Ini sama dengan setup. Kita lihat setup. Mana setup itu kan 360.000. Menggunakan produk launch 40 ditambah 60 itu sama dengan 100. Jadi kita bagikan dulu dengan 360.000. Dapatnya lebih mudah kita hitung ini dulu ya. Gimana? Insert setup. Kita hitung satuannya dulu. Jadi 360.000 ini 100 sama dengan ini bagi ini, dapatnya 3.600. Inspection 280.000. Inspection itu 2.000. Jadi sama dengan, tinggal tarik aja sih. Oke. Inspection udah. Mesin mesin 320.000. Ini mesin hours 220. Oke, 1,45. Oke. Insert satu lagi. Insert. Setelah mesin maintenance itu berapa? 360.000. Maintenance 100.000. Tinggal kita tarik 3,6. Kalau kita lihat hitung setupnya, buat aja ya setup. Jadi sama dengan ini, sama dengan ini. Sama dengan ini ya. Setup yang pertama itu kita gunakan yang model A, kita gunakan 40 jam. Ini berarti 60 yang model B. Berarti ini sama dengan ini dikali gimana ya, sama dengan ini dikali ini. Oke, dapatnya ini sama dengan ini dikali ini ini. Oke, setup udah dapat. Kita inspection itu sama dengan ini, sama dengan ini. Oke, ini inspection 800 model A, 1200
800, 1200. Ini sama dengan ini dikali ini sama dengan ini dikali ini. Oke, udah dapat inspection, baru kita dapat mesin. Singkat aja ya saya. Sama dengan ini sama dengan ini. Mesin model A guna 20.000, ini 200.000. Baru kita jumlah kalikan ini kali ini sama dengan ini kali ini. Udah dapat mesin, kita itu maintenance gitulah. Ini sama dengan ini. Model A kita gunain 10.000, model B 90.000, sama dengan ini kali ini sama dengan ini dikali ini. Oke, baru ini sama dengan total cost sama dengan sums ini semua. Oke, tarik. Oke, unit prosesnya berapa, baru kita dapatkan unit ya. Unit proses, baca unit proses beliau 30.000 sama 300. Ini 300. Jadi kita dapat unit cost dia sama dengan 78, sama dengan ini dibagi ini sebesar ini, sama dengan ini dibagi ini. Oke, udah dapat ya. Ini. Baru kita kerjakan nomor 3. Nomor 3, baca dulu. Cost, event conference. Yang A kita kerjakan A dulu. A gampang. A itu which month represent the high point and the low point. High point yang kita gunakan itu
reply mesin bukan pakai total cost, tapi pakai reply mesin. Jadi paling tinggi itu 557 di bulan Maret. Betul. March. Low points itu di bulan paling kecil Januari 35 aja. Januari ya, oke. Yang B disuruh apa? Using the high-low method, compute the variable rate for replying machine. Oh, kita harus hitung variable rate-nya. Variable rate. Rumusnya sama dengan high cost dikurangin low cost dibagi high point dikurangin low point. Jadi kita di Maret itu sama dengan 8640 dikurang low 770. Gimana ya? Sama dengan gini aja biar kalian jelas. 8640 dikurang saya maksud ingat high cost dikurang low cost dibagi high point dikurang low point. Jadi sama dengan dalam kurung 8640 dikurang 770 tutup kurung dibagi buka kurung 557 dikurang 35 tutup kurung 15,0766. Oke. Yo. Bau nomor 4. Yang nomor 4 pertama dia suruh kita hitung direct material price dan using variable. Berarti MPV sama MUV. MPV rumus dia sama dengan AP dikurang SP tutup kurung kali AQ. Jadi sama dengan AP dia 5,8 pakai rumus saja langsung 5 sama dengan buka kurung 5,8 dikurang SP nya 6 per pounds 6 tutup kurung dikali AQ nya
465.000 minus, berarti kita variable MUV rumusnya sama dengan AQ dikurang SQ dikali SP. AQ dia tadi 465.000, sorry. $465.000 dikurang SQ-nya biaya jual 70.000 unit tutup kurung SP dikali SP-nya kali 7 60 SP 6 minus variable juga. Yang dua, nomor 2 di direct labor rate and efficient variable, berarti LLV sama AR. Rumusnya AR dikurang SL, ini dalam kurung ya, dikali AH. Jadi sama dengan 13 dikurang 12 tutup kurung dikali 150.000 unfavorable. Sama LEV rumusnya AH dikurang SH standar hours dikali standar rate, jadi ada 150.000 dikurang, ini harus pakai sama dengan ya biar bisa masuk rumus. Dikali 2 kali 12, jadi 120.000. Kita unfavorable. Nomor 3, isu variable overhead spending dan efisien. Ini kita tinggal masukkan aja variable overhead
overhead analysis. Actual VOH-nya kita lihat dulu. Ini actual variable overhead total 1.420.000. Kita budgetkan berapa VOH? Kita budgetkan 750.000 per year. 75.000 dikali 20. Nah, ya, variable overhead sama variable overhead 20. Oke. Harus pakai sama dengan, lupa. Sama dengan. Oke. Applied VOH. Applied VOH. Applied tadi mana? Product offset 70 dikali 20 sama buat dengan budgetnya. Oke. Sama dengan. Oke. Mau kita hitung spending variabel 1.500.000 dikurang 1.420.000. Budget dikurangi aktual. Jadi ini sama dengan kita copy dulu. Copy. Sama dengan master. Oke, 80 file label yang kita budgetkan itu aktualnya lebih itu. Aktual lebih kecil dari budget yang kita itu, makanya variable. Sama efisiensi tadi ditanya apa? Efisiensi variabel budget dikurangin applied, jadi dikurang 1/4. Jadi 100. Ini baru nomor 4 kita kerjakan di sini aja. Nomor 4 ditanya fixed overhead spending sama volume variance sama
FOH analisis. FOH actual FOH-nya jadi 920.000. Budgeted FOH-nya 750 unit, fixed overhead 12, berarti sama dengan 75.000 dikali 12. Oke. Price FOH-nya product of substances total 7 dikali sama 12 sama dengan sama ikut yang tadi. Spending variables sama dengan ini ini dikurang ini minus volume variance sama dengan ini dikurang ini, gak ada beda. Oke. Sekian dan terima kasih.